Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang loop nested pada bahasa pemrograman Java. Baik, langsung saja. Di sini kalian sudah dapat melihat saya sudah menyiapkan coding loop nested ya. Jadi loop nested itu pengulangan bersarang seperti if nested atau percabangan bersarang. Jadi dalam pengulangan juga ada yang disebut pengulangan bersarang atau biasa disebut loop nested. Pengulangan bersarang itu adalah pengulangan yang ada di dalam pengulangan lagi. Jadi pengulangan tersebut akan dilakukan setelah dilakukannya pengulangan yang pertama. Nah, ini adalah salah satu contoh yang sudah saya buat untuk kalian semua biar simple, jadi sudah saya persiapkan seperti ini. Baik, kita langsung saja. Saya akan jelaskan baris per barisnya. Di sini kita bikin variabel ya, bikin variabel dengan tipe data integer. Kemudian kita juga bikin variabel X dengan tipe data integer juga. Cuma di sini saya sudah isikan X itu adalah 0 begitu. X itu nilainya 0. Kemudian di sini saya menggunakan pengulangan do while yang akan melakukan pengulangan for di dalamnya. Baik, kita lihat pengulangan ini adalah pengulangan yang dilakukan untuk melakukan pengulangan variabel X dan Y. Nah, variabel X ini akan dilakukan oleh pengulangan do while, dan selanjutnya variabel Y akan dilakukan pengulangan dengan menggunakan for. Di sini kita lihat saya sudah persiapkan do while. Kalian masih ingat dengan aturan do while? Do while itu dilakukan satu kali, kemudian dia mengecek kondisi. Apabila kondisinya benar, maka dia akan melakukan lagi yang diminta di dalam kurung kurawal ini. Begitu. Itu adalah do while, begitu ya. Jadi dilakukan dulu sekali, baru dia ngecek kondisi. Kalau misalkan benar, dia melakukan lagi. Kalau dia salah, dia tidak akan melakukan pengulangan, begitu. Nah, mari kita lihat di sini. Do, setelah do saya akan mencetak ini. Ini adalah pengulangan do while atau X ya. Jadi ini akan dicetak pertama kali karena do while itu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian setelah ini dicetak, maka sistem akan membaca metode for. Ya, metode for kita lihat di sini Y adalah 0. Kemudian dia mengecek kondisi selama Y kurang dari 3, maka dia akan melakukan baris kode yang ada di dalam kurung kurawal ini. Begitu. Setelah dia melakukan baris kode yang ini, selanjutnya dia akan menambahkan nilai Y dengan increment. Artinya di sini Y sudah menjadi 1. Begitu. Kemudian dia mengecek kondisi lagi, kemudian dia cetak lagi sampai kondisi yang ini nilainya menjadi false ya, atau salah. Nah, ketika kondisi ini menjadi salah, begitu, selanjutnya for ini tidak akan dilakukan kembali. Artinya pengulangan sudah selesai. Karena pengulangan sudah selesai, maka baris kode yang ini sudah tidak dijalankan lagi, dan selanjutnya sistem akan membaca baris yang ini. Begitu. Kemudian di sini X plus plus gitu, menggunakan increment, maka X yang semulanya 0 di sini menjadi 1 nilainya. Kemudian dia mengecek kondisi,
apabila X lebih kecil dari 3, nah karena di sini 1 ya, X-nya sudah jadi 1, 1 lebih kecil dari 3, karena kondisinya benar, maka dia melakukan pengulangan. Maka dia kembali lagi ke atas, dia mencetak baris kode yang ini lagi, kemudian dia juga melakukan pengulangan for kembali dari awal begitu. Begitu seterusnya sampai nilai X ini menjadi lebih dari 3 begitu, atau sama dengan 3. Misalkan X-nya itu 3. Karena 3 itu tidak lebih kecil dari 3, maka while ini selesai begitu. While ini tidak akan dilakukan lagi. Nah, do while ini selesai karena kondisi di sini salah, maka karena kondisinya salah, semua baris kode di sini sudah selesai dan dia akan maju ke bawah lagi. Nah, karena di bawahnya tidak ada lagi kode, maka pemrogramannya selesai. Begitu ya. Sekali lagi kesimpulannya, dia akan mencetak baris kode yang ini, kemudian dia akan melakukan pengulangan yang ini hingga pengulangannya bernilai salah, dan kemudian dia akan mengulangi hal serupa sampai X ini bernilai salah juga begitu. Jadi nanti ini for yang ini akan dilakukan sebanyak nilai X ini salah begitu, sebanyak nilai X ini benar sampai dia salah. Ini akan terus dilakukan. Baik, untuk melihat hasilnya kita langsung saja buka dengan menggunakan CMD ya. Oke, di sini kita compile dulu kelas loop nested-nya, loop nested.java. Nah, kemudian Java loop nested. Nah, inilah hasilnya seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa di sini dilakukan dulu ya variabel yang X, kemudian dia melakukan variabel yang Y, terus dilakukan karena Y-nya bernilai benar. Ketika Y-nya sudah bernilai salah, maka dia akan kembali lagi ke X dan mengulangi hal yang serupa seperti yang di atas sampai variabel X ini sama dengan 3 begitu, atau lebih dari 3 begitu, sehingga ini terus dilakukan seperti ini. Begitu kiranya loop nested berjalan, intinya tidak ada batasan ya. Saya pikir dengan adanya loop nested, atau bahkan sebelumnya kita belajar soal percabangan bersarang juga, pada intinya tidak ada batasan untuk berkreasi dengan bahasa pemrograman sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Begitu, selama kita membutuhkan ini ya kita akan terus bisa mengakali ya dengan logika yang kita miliki, dengan logika pemrograman yang ada, sehingga program yang bahkan sebelumnya tidak pernah kita bayangkan pun bisa terjadi gitu, selama kita kreatif dengan menggunakan bahasa pemrograman yang ada. Nah, salah satunya loop nested ini akan sangat bermanfaat ketika kita membuat program yang misalkan kita membuat program di mana kita perlu melakukan pengulangan sebanyak yang kita mau terhadap aplikasi yang kita buat begitu. Karena kan biasanya sebelumnya nih kita bikin aplikasi satu kali begitu kan, kemudian dia langsung keluar dari aplikasinya ke close sendiri. Nah, dengan menggunakan loop nested ini kita bikin aplikasi yang kemudian aplikasi itu bisa kita gunakan lagi tanpa harus mengulangi dari awal begitu, karena dia tidak keluar dari aplikasinya, sehingga masih dalam proses yang sama kita masih bisa menggunakan aplikasi tersebut begitu. Silahkan kedepannya bisa kita eksplorasi sendiri. Itu saja video tutorial untuk video sekarang ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Silahkan mari kita bereksplorasi sendiri masing-masing dan saling memberikan masukan dan saling membesarkan.
Itu saja. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya via kolom komentar. Dan kalau kalian punya kritik dan saran yang membangun untuk channel YouTube saya ini, sangat saya nantikan. Baik, dadah.